Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih di program Damai Indonesiaku. Di segmen kedua tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Ebira, bagaimana ada takdir mu'allak atau takdir yang bisa dirubah. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika takdir mu'allak segala ikhtiar telah kita lakukan namun tidak sesuai dengan keinginan kita, di saat itulah kita berdamai dengan takdir. Nah, selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Selamat mengikuti. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin zil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah amma ba'du. Guru kita, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam, Ustazah Ebira, Ustadz Sofyan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ibu, dari dua penjelasan Ustadz dan Ustazah tentang takdir, tambah jelas apa tambah pusing? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ingin dipermudah, ada ulama yang mempermudah. Yang pertama beliau mengatakan, para teolog mengatakan bahwa takdir itu kalau dia disebut dengan at-takdirul am, takdir yang berlaku umum, itu dia sebuah skenario yang bersifat menyeluruh, bukan cuma manusia saja, tapi dunia, flora, fauna, alam semesta itu dalam satu paket skenario, maka itu disebut dengan at-takdirul am. Ma yata'allaku minal azal, yang berhubungan dari zaman azali. Apa itu azali? Zaman sebelum ada zaman. Ibu, kita ini disebut siang, ada pagi, ada malam, setelah ada matahari. Sebelum matahari itu sudah ada Allah, sudah ada penciptaannya. Nah, itu disebut dengan zaman azali. Pada zaman azali A sampai Z sudah dibuat blueprint, sudah dibuat sebuah ketentuan berlaku umum. Yang kedua, takdir yang berkenaan dengan satuan-satuan manusia, binatang dan alam semesta yang disebut dengan apa itu? At-takdirul al-muta'allaq bil basyariyah. Takdir yang berhubungan dengan insan, dengan kemanusiaan. Ini barangkali yang perspektif kita ingin bicarakan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, apa itu takdir? Ibu pakai emas, Bu? Alhamdulillah. Emas yang ibu pakai itu ada kadarnya. Kadar itu dari bahasa Arab. Ada yang kadarnya 24 gram, ada yang 22, 18 karat ya. Nah, kadarnya itu ada yang 24 karat, 22, 23, 18 dan sekebawahnya. Itu namanya kadar. Bahasa Arabnya qadar. Nah, yang disebut dengan takdir itu adalah limit ukuran dari A sampai Z untuk orang per orang. Rezekinya ditentukan ini dari A sampai Z, itu namanya ada takdir buat dia. Rezeki, umur. Kalau orang tidak bunuh diri, umurnya 100 tahun, maka dia akan sampai. Tapi kalau dia bunuh diri, maka dia akan terhenti. Oleh karena itu ayat yang mengatakan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun itu ammah, umum. Ketika seorang sahabat diceritakan oleh Nabi, dulu ada seorang laki-laki yang mengerat ya tangannya sehingga darahnya habis, maka dia meninggal. Ketika dia meninggal,
Karena tidak syarat hidupnya tidak ada. Syarat sebagai sebuah makhluk hidup darahnya habis. Apa yang dikatakan Allah? Badarallahu abdi bi. Hambaku ini lebih mendahulukan kehendaknya dari ketetapanku. Nah, jadi takdir tidak bisa dilampaui, tapi dia bisa dilakukan secara ikhtiar, secara ekstrim. Kalau dia bunuh diri. Orang punya rezeki, dikasih takdirnya 100 juta. Tapi tidur terus. Tidak mau bekerja, tidak mau mengembangkan diri. Maka bisa jadi rezekinya dia cuma 10 juta. Itulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan takdir. Nah, ada orang yang kecewa dengan takdir, Pak Ustadz, dari dulu sampai sekarang saya sudah berusaha, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tapi kok nggak berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti membedakan mana itu takdir Allah, mana cobaan Allah. Kenapa begitu? Bisa jadi belum berhasil, tidak berhasil karena Allah punya maksud sama kita. Ya. Yang kedua, kalau tidak berhasil bisa jadi bukan tidak berhasil, tetapi Allah sedang mencoba. Idza ahabballahu ibtalahu. Allah kalau senang sama seseorang, Allah kasih cobaan. Allah kasih musibah sebagai pengukur. Ada orang usahanya bagus, doanya bagus. Maka ditetapkanlah rezekinya, ditambahkan maksimal dari sebuah yang sudah ditetapkan. Tetapi Allah coba. Ternyata ketika dia punya duit, tetangganya yang susah payah dia tidak mau bantu. Ternyata ketika dia punya uang sedikit, udah nggak ke majelis taklim lagi. Punya duit sedikit, taklimnya pindahnya di mall. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Nah, Allah kasih cobaan, menurut Allah dia nggak bagus kalau rezekinya dimaksimalkan. Kenapa? Ternyata dia kalah dengan uang itu tadi. Karena dunia tidak dijadikan kendaraan untuk sampai tujuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini mesti kita cermat. Harus teliti betul, ini takdir, ini apa, ini cobaan. Tadi kalau Ustaz Selamat bilang, kalau sudah catatannya pesek, ya catatannya pesek, Ibu jangan bilang gini dulu, kenapa nggak lahir di Amerika mamanya. Ya, itu udah termasuk skenario yang yang secara keseluruhan itu tidak bisa lagi kita merubahnya. Tapi kalau yang menyangkut aspek kehidupan, yang menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya, pada makom ikhtiar kita diminta untuk melakukan secara maksimal. Apabila kita sudah maksimal melakukannya, maka saat itu titik itu berhenti, itulah takdir Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Kiai Haji Haris Hakam yang telah menjelaskan bahwa bagaimana kita berdamai dengan takdir. Ada cobaan dan juga ada takdir. Nah, di segmen berikut kita akan perdalam lagi materi kita pada siang hari ini melalui segmen Tanya Jawab. Ada rekan saya Yomi Fitri yang sudah bersama jamaah. Silakan Yomi. Baik, terima kasih Sofyan. Kita akan memberikan kesempatan bagi jamaah untuk memberikan pertanyaan. Saat ini sudah bersama saya salah satu jamaah dengan Bapak siapa dan apa yang ingin ditanyakan, Pak? Terima kasih, saya Abdul Haris. Mungkin bisa untuk kita semuanya pertanyaan saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya kepada para guru kita. Tema kita pada siang hari ini adalah berdamai dengan takdir. Ini sebelum berdamai ini ceritanya. Sampai tadi ujungnya sampai ke berdamai, ini sebelum berdamai ceritanya. Kita bukan untuk menjustifikasi atau mengeksploitasi. Tidak dipungkiri ada saudara-saudara kita yang sejak lahir
mungkin sampai akhir hayatnya itu hidup di dalam kondisi fisik yang tidak seperti kita. Ataupun mentalnya juga tidak seperti kita. Sehingga peluang untuk yang disampaikan seperti tadi, mughayyir, merubah nasib, itu hampir tertutup. Pertanyaannya hanya ada dua ini para guru kita, mohon pencerahannya. Yang pertama, bagaimana Islam memandang yang seperti ini? Kemudian yang kedua, solusi apa yang bisa diberikan untuk saudara-saudara kita yang demikian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda berikut tetaplah di Damai Indonesiaku.